kembali tempat pada ketua komisi. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Hadapkan, gerak. Maju, jalan. Saudara, Divisi Propam Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Komandan Batalion Danyon Resimen 4 Korps Brimob Polri, Kompol Kosmas Kagae di hari ini. Saudara, sidang itu terkait dengan kasus tewasnya pengemudi ojek online Afwan Kurniawan akibat tertabrak kendaraan taktis Brimob. Dan dari hasil sidang kode etik ini, Saudara, Kompol Kosmas Kagae dinyatakan melakukan perbuatan tercela. Kompol Kagae pun divonis PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat. Atas putusan ini, Saudara, Kompol Kosmas Kagae mengaku hanya ingin menjalankan tugas demi keselamatan dan akan berpikir-pikir terlebih dahulu serta koordinasi untuk langkah berikutnya. Sidang yang digelar di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta pada hari Rabu ini, Saudara, Kosmas ataupun Kompol Kosmas Kagae sebetulnya sudah menjalani sidang dimulai pada pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat atau siang tadi dan baru selesai pada malam hari ini. Sidang ini rencananya akan digelar terhadap 7 orang anggota Brimob yang berada dalam rantis yang melindas Afwan. Kita saksikan bersama-sama, Saudara, konvers yang akan dilakukan oleh Brigjen Truno Yudo, Karo Penmas Divhumas Polri. Yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Rekan-rekan media yang saya hormati, setelah kita ikuti secara bersama-sama tadi rangkaian hari ini, dan saya terima kasih kepada teman-teman masih ada di sini. Hari ini tepatnya tanggal 3 September 2025, yaitu sesuai dengan yang pernah kami sampaikan pada 2 hari yang lalu bersama Karwat Prof, yaitu pelaksanaan sidang kode etik profesi kepolisian. Saya akan membacakan, dan sebelumnya saya di sini bersama dengan Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi di Propam Polri, dan juga secara eksternal diawasi langsung dengan Kompolnas Bapak Khairul Anam, dan juga tadi ada dari Komnas HAM dan ya, Kementerian HAM, dan juga dari Kementerian HAM turut melihat pelaksanaan hari ini. Sidang KKEP atas nama terduga Kompol Kosmas Kagae, Jabatan Danyon A Resimen 4 Pas Pelopor Korbrimob Polri. Sidang dilaksanakan hari ini Rabu, tepatnya tanggal 3 September 2025, dimulai dari pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat dan sekira sampai dengan pukul 7.40 waktu Indonesia bagian Barat di ruang sidang di Propam Polri, gedung TNCC, lantai 1 Mabes Polri. Rekan-rekan, perlu kami sampaikan di sini ada komisi terdiri dari yang pertama selaku Ketua Komisi Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Merdisyam MSI, Wa Irwasum Polri. Yang kedua Wakil Ketua Komisi
Brigadir Jenderal Polisi Agus Wijayanto SH SIK MH, Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi di Propam Polri. Ketiga, anggota komisi Komisaris Besar Polisi Heri Setiawan SIK MH, Kabak Binetika Perwat Prof di Propam Polri. Dan anggota komisi Komisaris Besar Polisi Yudi Wiono SIK, Auditor Kepolisian Madya tingkat 3 Itwil 5 Itwasum Polri. Yang kelima, anggota komisi Ajun Komisaris Besar Polisi Christian Tonato Esos MH, Kasubit Provos Bitpropam Korbrimob. Saksi-saksi hari ini yang dihadirkan, yang pertama adalah Aibda MR, Bribka R, Bribtu DS, Bribda M, Baraka Y, dan Baraka JEB. Wujud perbuatan terduga pelanggar di sini telah bertindak ketidakprofesionalan dalam penanganan aksi unjuk rasa pada tanggal 28 Agustus 2025 sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa, yaitu atas nama Saudara Afan Kurniawan. Terhadap terduga dalam proses sidang komisi, yang pertama adalah pasal-pasal yang dilanggar, yaitu pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, contoh pasal 4 huruf B Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Yang kedua, pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, contoh pasal 5 ayat 1 huruf C Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Ketiga, pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, contoh pasal 8 huruf C angka 1 Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Putusan sidang KKIP hari ini yang pertama kami sampaikan sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus selama 6 hari terhitung mulai tanggal 29 Agustus sampai dengan 3 September 2025 di ruang Patsus Biro Provos di Propam Polri, dan penempatan khusus tersebut sudah dijalani oleh pelanggar. B, dalam sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Itu rekan-rekan yang dapat kami sampaikan hasil daripada sidang Komisi Kode Etik pada hari ini. Kami juga di sini bersama Kompolnas. Nanti teman-teman juga bisa mendapatkan gambaran bagaimana proses ini berlangsung sejak pukul 9 tadi. Maka itu kami persilakan dari pihak pengawasan eksternal tentu bisa menyampaikan kepada teman-teman media. Kami persilakan. Ya, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang pertama-tama seperti yang kita dengar tadi, ya ada satu proses dari jam 9 pagi, jam 9 pagi lebih sampai barusan kita 15 menit atau 10 menit yang lalu mendengarkan putusannya. Satu proses yang cukup panjang, ya, yang menurut kami dengan pendalaman yang komprehensif gitu ya,
tidak hanya melihat di titik kejadian seperti yang sudah tersebar di berbagai video, tapi juga ditarik konteks apa yang terjadi sebelum tempat-tempat kejadian. Ya, soal kerumunan masa aksi, soal tempat-tempat vital dan sebagainya itu tadi diurai. Soal juga bagaimana pengendalian rantisnya dan sebagainya juga tadi diurai. Yang menurut kami penguraian secara substansi cukup komprehensif. Ya, faktualnya diurai, juga bagaimana proses berjalannya rantis itu sampai sendirian juga diurai. Ada konteks di situ. Nah, menurut kami dengan proses kayak begitu bagus. Masing-masing stakeholder, ya, ada majelis, ada penuntut, juga ada pembelanya, itu juga mencoba untuk berinteraksi yang menurut kami kinerjanya profesional sampai mendapatkan putusan PTDH. Dan ini jadi sangat penting karena kami Kompolnas mendengarkan langsung apa yang disampaikan oleh keluarga korban kepada Pak Kapolri, kepada kami dan kepada Pak Kapolri secara langsung bagaimana keadilan, dan ini salah satu jawaban penting dalam proses itu. Ya, memang ini masih proses etik. Kemarin sudah diputusin gelarnya diteruskan kepada proses pidana. Itu yang pertama. Yang kedua yang nggak kalah penting adalah tadi dinyatakan terduga, ya, diputuskan PTDH, tapi masih mikir untuk apakah beliaunya banding ataukah tidak. Nah, kami menangkap dalam dua konteks seperti ini. Ya, yang tadi lihat di suasana sidang, yang pertama konteksnya adalah memang terduga ini yang mendapatkan putusan sekarang PTDH ini itu menjelaskan bagaimana dia, ya, berhadapan dengan masa aksi, berhadapan dengan tugas yang harus diselesaikan secara maksimal, berhadapan juga dengan titik rawan terutama di public safety. Ya, di satu sisi itu, ya, itu penting sekali bagi dia menjelaskan tadi. Yang kedua, terduga ini yang sekarang sudah diputuskan PTDH juga menjelaskan bahwa dia tahu, ya, kalau ternyata mobilnya menabrak atau melindas, ya, karena itu kan jatuh dulu kalau di video, melindas almarhum itu setelah dia ada di markas. Dikasih tahu sama teman-temannya, juga melihat sosial media. Ya, sedih tadi. Yang kedua, ya, dia juga menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga, bela sungkawa terhadap keluarga, ya, yang dia memang nggak ngira. Lah mungkin dua konteks itulah yang menjadikan dia memilih untuk berpikir dulu untuk menyatakan sikapnya. Dia akan berdiskusi dulu katanya tadi sama pihak keluarganya, sama istri dan keluarganya. Nah, dia mau berdiskusi itu karena memang di sisi yang lain dia merasakan bagaimana tanggung jawab tugasnya. Di sisi yang lain dia juga menyatakan kesedihannya, bela sungkawanya terhadap keluarga korban. Ya, permintaan maaf tadi sempat 2 kali gitu disampaikan, mohon maaf, bela sungkawa terhadap keluarga korban. Menurut kami ini sikap yang sangat baik gitu ya. Tinggal memang harus kita refleksikan bersama-sama. Kebebasan berekspresi memang dilindungi, tapi jangan dengan cara-cara yang tidak damai, dengan cara-cara yang kekerasan, dengan cara-cara yang anarkis. Tapi sekaligus kita memang berharap petugas-petugas kita semakin lama semakin profesional, semakin humanis dan sebagainya. Nah, terduga pelanggar ini sekarang PTDH, analisa kami memang sedang merenungkan itu. Ya, tindakan yang humanis, ya, dan sebagainya, sehingga dia memilih waktu untuk berpikir dulu untuk menyatakan apakah mau banding ataukah tidak. Walaupun
Ya, saya misalnya kami di Kompolnas, saya yang dulunya di Komnas HAM memahami betul bahwa itu adalah hak. Ya. Dia nyatakan sekarang pun juga tidak apa-apa karena itu hak. Tapi dia mau merenungkan, ada satu bahasa kemanusiaan yang ingin apa ya, dia sampaikan. Ada bahasa pendekatan humanis yang juga dia sampaikan. Kami tadi di dalam di poin terakhir itu memang hening gitu ketika mendengarkan itu. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih Pak Anam. Itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan untuk pada kegiatan hari ini. Saya rasa cukup. Ya, terima kasih rekan-rekan atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Gimana? Kurang jelas pertanyaannya. Oh, baik. Nanti langsung pengawas dari mulai awal sampai akhir. Oke. Jadi tadi juga ada pemeriksaan, ya apa yang terjadi di dalam mobil tersebut. Ya, kenapa kok bisa maju, kenapa sendirian, apa yang Kompol Kosmas Kaju menyampaikan pembelaan mengenai putusan yang menyebut maksud dan tujuannya hanya menjalankan tugas serta totalitas pengabdian kepada negara. Ataupun rekan-rekan Polri yang sedang bertugas menjaga keamanan ketitiban umum. Kalau mungkin sudah membuat rekan-rekan atau pimpinan Polri menjadi pekerjaan yang banyak mengorbankan waktu dan tenaga. Tapi bukan maksud dan tujuan kami. Tujuan kami hanya melaksanakan tugas. Totalitas pengabdian kami kepada negara dan bangsa. Menjaga ketertiban dan keselamatan. Harta benda dan lain-lain. Demi keamanan ketertiban umum.